Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisnaya, NIM 105 2018-002 dari program studi PGMI dosen pengampu Ibu Jelita MPD dari Institut Agama Islam Negeri Langsa. Jadi di sini saya ada tugas tentang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data. Makna data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, ataupun lainnya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar checklist, kuesioner, pedoman wawancara, kamera foto, dan lainnya. Jenis pengumpulan data. Metode dan instrumen pengumpulan data terbagi atas 4 bagian, yaitu ada kuesioner ataupun angket, interview atau wawancara, observasi, kemudian ada ujian tes. Jadi di sini ada angket kuesioner. Angket ataupun kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Angket kuesioner terbagi atas dua, yaitu ada angket tertutup dan terbuka. Angket tertutup adalah angket yang di dalamnya telah terdapat alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh si pemuat angket. Jawaban tersebut bisa berupa jawaban yes or no atau pilihan ganda. Contoh, misalnya dalam proses belajar mengajar, apakah siswa merasakan senang dalam mengikuti pelajaran? Jadi, jawabannya itu ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Jadi, bisa memilih salah satu opsi jawaban tersebut. Kemudian ada angket terbuka. Angket terbuka itu angket yang sistem menjawabnya tidak menggunakan pilihan ganda, sehingga responden bisa leluasa mengisi pertanyaan dalam angket tersebut dengan jawaban dan pendapat mereka sendiri tanpa dibatasi oleh alternatif jawaban dari angket tersebut. Contoh, misalnya, bagaimana kepedulian siswa terhadap pembelajaran? Jadi, bisa mengisi jawaban tersebut di opsi jawaban tersebut. Kemudian ada contoh kisi-kisi instrumen penelitian angket. Ada variabel. Variabel kebijakannya itu kebijakan siswa, indikatornya perasaan siswa, deskriptornya pemahaman, nomor butir 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada indikator perhatian siswa, dorongan hati, nomor butir 5 dan 6. Indikator keterampilan, deskriptornya mengatur waktu, nomor butir 7 dan 8. Indikatornya keterkaitan, deskriptornya mengatur kepedulian, nomor butirnya 9, 10, 11, 12. Kemudian ada interview wawancara. Interview ataupun wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pernyataan. Interview ataupun wawancara terbagi atas dua, ada interview terpimpin dan interview bebas. Interview terpimpin adalah interview yang telah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan juga terperinci. Contoh, apa yang Anda lakukan ketika ada hal yang belum Anda ketahui? Kemudian, manfaat apa saja yang dapat Anda ambil dalam proses belajar? Kemudian ada interview bebas. Maksudnya yaitu bebas di sini menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Contoh, menurut Anda apakah Anda merasakan senang saat mendapatkan nilai tertinggi dalam kegiatan belajar? Kisi-kisinya itu, variabelnya itu minat belajar, indikatornya itu motivasi siswa, deskriptornya itu pemahaman materi, nomor butir 7, indikator manfaatnya, deskriptor keuntungan, nomor butir 8 dan 9, kemudian ada masalah di nomor butir 10. Kelebihan dan kelemahan wawancara. Kelebihannya itu salah satu teknik terbaik untuk mendapatkan data pribadi, tidak terbatas pada tingkat pendidikan, dapat dijadikan pelengkap teknik pengumpulan data lainnya. Kelemahannya itu harus pandai bicara dengan jelas dan benar, waktu, biaya, dan tenaga tidak efisien, sangat tergantung kepada kesediaan interview. Observasi. Jadi observasi di sini adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan dengan menggunakan lembar observasi terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Observasi membutuhkan pengamat dan dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi disusun berdasarkan kisi-kisi, di mana kisi-kisinya itu variabelnya itu tentang aktivitas belajar siswa, indikatornya menganalisis, deskriptornya mengamati objek, nomor butir 4, 5, dan 6. Indikatornya untuk mengetahui, deskriptornya memberi pendapat, nomor butir 7 dan 8. Kelebihannya, sebagai alat langsung yang dapat diteliti, observer yang selalu sibuk selalu senang diteliti melalui observasi daripada diberi angket atau mengadakan wawancara. Kelemahannya, banyak kejadian langsung tidak dapat diobservasi. Observer yang menyadari dirinya sebagai objek penelitian cenderung untuk memberikan kesan-kesan yang menyenangkan observer. Kejadian tidak selamanya dapat diramalkan, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama, terbatas kepada lamanya kejadian tersebut. Kemudian ada tes. Tes merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes terdiri dari tes kepribadian. Tes kepribadian tes yang digunakan untuk menebak sifat-sifat dan karakter pelamar. Contohnya, kapan Anda merasa sangat senang? Jawabannya pagi hari, siang hari, malam hari, sepanjang hari. Jadi, pilih salah satu dari opsi tersebut. Kemudian ada tes bakat. Tes bakat yaitu tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Contohnya, makanan favorit apa yang Anda sukai? Bakso, nasi goreng, pecel, empek-empek. Sekian, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.